Hadirin hadirat yang kami muliakan, sampailah pada acara ke-6 Kuliah Wahidiyah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Heru Sujiharnanto, Sarjana Pendidikan, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fashfa' lana indal karim ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadhrah musillatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, wabil khusus beliau Romo Kiai Haji Muhammad Syamsul Huda selaku Ketua Majelis Tahkim Pusat, beliau Romo Kiai Haji Muhammad Ruhan Sanusi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah, kepada Sohibul Ma'had sekeluarga dan keluarga besarnya Romo Kiai Haji Ahmad Masruh Iksan Mahin, tidak lupa kepada beliau Ibu Nyai Tati Farihah, dan juga para habaib yang di hadapan kita adalah beliau Habib Adnan Al-Habsyi dan Habib Abdullah
semua yang saya taati dan saya muliakan. Tidak lupa kepada Romo Kiai dari Majelis Tahkim dan Dewan Pimpinan Wilayah yang hadir dan Dewan Pimpinan Cabang yang saya muliakan. Hadirin wal hadirat minal muslimina wal muslimat yang saya muliakan, khususnya anak-anakku yang saya cintai. Untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang Anda penata acara yang saya taati. Maaf saya lupa yang kami muliakan anggota Majelis Tahkim Pusat dan Dewan Pimpinan Pusat. Tadi tidak saya sebut semua yang saya hormati. Pada kesempatan ini kita berkumpul untuk berdoa bersama, mujahadah bersama, tidak lain untuk keselamatan diri kita masing-masing, keselamatan bangsa dan negara, dan keselamatan jami'al alamin. Oleh karena itu mujahadah ini tentunya harus sukses. Bapak Ibu yang saya muliakan, terasa lama saya tidak bertemu jenengan. Ya, kali ini bisa ketemu karena saya sakit, hadirin. Jadi saya tidak bisa untuk berdiri atau berbicara karena sakit. Rabbi inni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, hanya karena Allah yang maha pengasih penyayang, maha penyayang dari segala yang penyayang, kami bisa bertemu di sini. Mungkin anak-anakku, ibu-ibu pangling. Sekarang saya sudah tua, sudah sering sakit, bahkan lebih dari itu. Ya, mungkin saya bukan manusia lagi. Beberapa tahun yang lalu kita bertemu bersama, berbagi. Sekarang situasinya beda, sudah berubah. Saya rasa tiap tahun diri ini tidak semakin baik, semakin jauh dari mu'alif Wahidiyah, semakin jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saya rasa diri ini semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sepakat, hadirin, mujahadah pada pagi hari ini mungkin mujahadahnya orang-orang yang jauh dari Allah. Maaf kalau saya bicara ini. Kita sepakat yang hadir di sini adalah yang rendah, sangat dolim. Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh dalam mujahadah kanak-kanak pada pagi hari ini, siang hari ini, sungguh-sungguh tunjukkan kalau kita ini adalah hamba-hamba Allah.
Yang namanya hamba harus rendah, hadirin hadirat. Apalagi ini ada anak-anak kita. Anak-anak kita yang belum penuh dosa, belum punya dosa. Ini mengawal kita untuk bermujahadah. Siapa tahu dengan anak-anak ini mujahadah kita awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo yang masih di emper rumah, di emper tukuk, masuk saja di sini. Mumpung anak-anak suci, anak-anak yang belum punya dosa, walaupun bercanda di sini, Rasulullah sangat senang melihat anak-anak kumpul di arena mujahadah, walaupun tidur di pangkuan ibundanya. Kita ini diuntungkan bisa hadir di sini. Hanya fadlnya Allah kita bisa bertemu dengan anak-anak yang menuntun kami. Hadirin yang saya muliakan, mujahadah kanak-kanak ini ibarat pabrik, ya. Di mana mujahadah kubro yang dilaksanakan pada siang ini nanti endingnya memproduk generasi di mana nanti tercetak generasi emas 100 tahun Indonesia merdeka. Ini pabriknya dilanjut tingkat wilayah, provinsi, mujahadah, triwulan sampai mujahadah usbu'iyah di rumah. Ini produk mu'alif salawat wakidiyah untuk mencetak karakter generasi yang akan datang. Makanya mujahadah kanak-kanak tidak boleh gagal. Ini amanat. Anak-anak ini ibarat batu yang masih baku. Tergantung dijadikan bangunan, tergantung yang mencetak, maka anak-anak akan ngayomi keluarga, ngayomi masyarakat karena dijadikan bangunan. Kalau dicetak menjadi jalan, maka anak-anak ini nanti akan menguntungkan bagi siapapun yang berjalan menuju satu tujuan. Tergantung yang mencetak. Begitu pula ma'asyiral hadirin, kalau masa dini ini anak-anak kita kenalkan kepada Allah, kita bentuk menjadi anak-anak yang bertakwa Allah. Belum Indonesia emas, belum munculnya generasi emas, bangsa ini, negara ini sudah baldatun tajibatu wa rabbun ghafur. Terserah bagi kita yang telah mencetak anak-anak. Hadirin yang saya muliakan, mana anak-anakku? Siap mengikuti mujahadah ini anak-anak? Saya berharap engkau anak-anak, engkau yang bisa membuat mu'alif tersenyum, engkau anak-anakku sanggup membuat Mbah Yai bahagia anak-anakku. Bapak Ibu yang jauh di sana, siang hari yang panas ini mu'alif bahagia, mu'alif tersenyum, tergantung kondisi batin kita masing-masing. Kalau semua ini merasa rendah, kalau semuanya ini membawa perasaan dosa masing-masing, Rasulullah akan hadir di tengah-tengah kita.
Tapi sebaliknya anak-anak, kalau ada segelintir manusia yang merasa bangga, merasa baik, ingat penghalang nadrohnya mu'alif tidak akan datang. Ada seorang ibu, ada seorang remaja, ada seorang anak duduk di arena suci ini membawa perasaan takabur, membawa perasaan lebih tinggi daripada orang lain. Saya berpikir jauh. Apakah mu'alif tersenyum dengan banyaknya pengamal? Apakah Rasulullah akan bahagia dengan banyaknya orang-orang ini? Kalau masih ada ajaran beliau yang tidak dipraktekkan, ada kerendahan apa tidak? Tidak akan datang, tidak akan tersenyum, bahkan beliau tidak akan bahagia walaupun mujadah kubroh digelar 6 bulan sekali. Hadirin yang saya muliakan, saya yakin andaikan panjenengan disuruh memilih 2 perkara, misalkan anak-anak saya tanya, ada 2 alternatif, ada 2 pilihan. Kalau Allah menyatakan aku menciptakan surga dan neraka, anak-anakku milih yang mana kira-kira? Sungguh? Baik, catat baik-baik itu di hatimu. Bapak ibu pun, saya pun akan memilih surga. Kau tahu surgamu anak-anak? Enggak tahu ya? Kalian dalam mujadah kubro ada keinginan, ada kerinduan didatangi Rasulullah anak-anak? Oke, catat itu di hatimu. Kalau ingin didatangi Rasulullah, ingin ketemu Rasulullah, kira-kira milih surga apa milih neraka? Paham ya? Kalau ketemu Rasulullah maka pilihlah surga, pasti akan menjadi tetangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat anak-anak, kamu cari di mana surga itu? Mana anak-anakku? Surgamu ada di telapak kaki ibumu anak-anak. Sudah pernah kau cium ibumu? Sudah pernah kau cium kaki ibumu? Ayahmu? Surgamu semuanya di telapak kaki ibu. Suatu saat Nabi Allah Musa, Nabi Musa itu nabi yang diberi mukjizat, bisa bicara dengan Allah. Ketika naik ke Gunung Tursaina, beliau itu matur kepada Allah, ya Tuhanku, ya Allah, saya ingin tahu siapakah nanti di surga menjadi teman dekatku, tetangga dekatku, siapakah umatku nanti ketika di surga menjadi tetangga dekatku. Itu kata Nabi Musa. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ada Musa, itu ada seorang remaja, rumahnya di desa ini, alamatnya di sini, persis ditunjukkan alamat itu. Kalau engkau ingin tahu tetangga di surgamu, ya orang ini, di desa ini, kota ini. Turunlah Nabi Musa anak-anak. Ketika turun dicari alamat yang diberikan, yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa. Akhirnya beliau itu mencari, bahkan dibantu orang-orang sekitarnya. Akhirnya menemukan
ada sebuah rumah yang alamatnya persis disampaikan oleh Allah. Gimana katanya? Apa kau yang namanya Fulan? Iya. Aku ingin mendayo, sowan kepadamu, ingin bertamu. Mari Tuan. Karena nggak tahu kalau itu Nabi Musa. Ketika sowan, duduk, anak itu masuk ke dalam kamar, gak ngereken Nabi Musa. Orang ini aneh. Apa ini tetanggaku di surga? Sedangkan aku tamu, tidak dihiraukan. Dia malah keluar malah masuk ke dalam kamar agak lama. Setelah itu hadirin wal hadirat, anak remaja tadi menggendong seekor babi. Ketika digendong di luar, disepon, diresiki, diciumi babi itu. Nabi Musa heran, anak ini mengapa kok dengan babi? Setelah digendong, babi dimasukkan ke dalam kamar. Terus diambil satu lagi, ada dua, lebih besar sedikit. Dimandikan, disepon, diciumi, dirangkul. Setelah itu selesai, baru menemui Nabi Musa. Anak-anak ditanya oleh Nabi Musa, apa agamamu wahai remaja? Anak itu menjawab, agamaku adalah agama tauhid. Aku ini orang Islam, Tuan. Mengapa kau panggul babi? Kau rangkul babi? Mengapa kau ciumi dua ekor babi itu? Padahal itu diharamkan dalam Islam. Anak itu langsung menangis, bocah-bocah. Tidak terbendung air mata anak itu, sambil sesenggukan matur, ya Nabi, wahai Tuan, jenengan tidak tahu, babi, dua ekor babi itu adalah ibuku dan ayah kandungku, Tuan. Karena kedua orang tuaku melakukan dosa besar, maka oleh Allah dirubah menjadi wajah babi. Aku sebagai anaknya, semiskin apapun ibu bapakku, sejelek apapun ibu bapakku, aku tetap berbakti kepada orang tuaku walaupun sudah berwujud babi. Tiap hari seperti ini, sore ya seperti ini, ku ciumi, ku dulang, ku suapi makanan. Tiap hari aku tidak peduli walaupun ayahku, ibuku seperti babi. Nabi Musa kaget, ini adalah tetanggaku di surga. Sejelek apapun orang tuanya, dia tetap berbakti. Turunlah wahyu. Musa, anak itu anak yang berbakti kepada orang tuanya. Walaupun orang tuanya seperti babi, anak itu tidak jijik. Tapi kita kan tidak, anak-anakku, remajaku. Punya ayam becak kita, punya ibu buru matun cari ikan, buru sawah, kita gengsi. Surgamu di mana? Anak itu bakti kepada orang tua. Saya tempatkan kedudukan bagi seorang anak yang berbakti ini ke dalam kedudukan orang-orang yang baik. Hari ini ku angkat doanya dan akan ku ampuni kedua orang tuanya yang mestinya ada di dalam neraka karena baktinya orang tua, maka ku ampuni. Wahyu selesai disampaikan oleh Nabi Musa, orang tuanya berubah menjadi manusia lagi. Memang di zaman Nabi Musa kalau dosa langsung oleh Allah diwujudkan. Kunu kirodatan khasiin. Sampai pada hari itu umatnya Nabi Musa dilaknat menjadi kera karena di zaman itu. Kalau di zaman Rasul, walaupun dosa kita besar ditangguhkan oleh Allah. Andekan ini di zaman Nabi Musa,
Jenengan lari melihat saya. Mungkin anak-anak ketika dipangku ibunya, lari melihat ibunya. Karena dosa-dosa besar merubah wujud daripada jasadnya sekaligus. Ini bila itu di zaman Nabi Musa. Tapi sekarang tidak, untung kita. Coba anak-anakku. Mana anak-anak remaja? Mungkin 10 tahun saya ngisi pengajian. Masih kanak-kanak. Tapi sekarang sudah menjadi remaja. Ada yang kuliah. Ada yang sudah bekerja. Ada yang menjadi pejabat. Ada menjadi orang yang terhormat. Tapi ingat, kalian tidak seperti ini tanpa adanya ibu bapakmu. Coba mari kita renung. Kalau kalian ingin ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian ingin menjadi tetangganya Rasulullah di surga, di telapak kaki ibulah surga itu. Mari kita renung hadirin yang saya muliakan. Anak-anakku, kalian tidak seperti ini dulu. Kalian menjadi orang hebat. Itu tidak semudah itu. Ingatkah ketika kalian dipanggul oleh ibumu? Eling apa ora? Ketika ibumu kerja dalam keadaan tidak punya, datang yang dicari bukan siapa? Mana anakku? Siapa ya kira-kira yang menciumi pipi kanan, pipi kirimu? Siapa anak-anak? Itulah malaikatmu di dunia, orang tua. Ketika kalian mau berangkat sekolah, makanan sudah ada di meja. Ibumu, ayahmu rela bangun untuk memasakkan hidangan untuk kamu. Yang penting anakku sehat. Yang penting anakku menjadi anak yang bagus. Ingat apa enggak? Ingatkah ketika kau digendongan ibumu, digendongan ayahmu? Sambil bekerja kamu digendong. Takut kalian jatuh. Takut kalau kalian diambil orang. Sambil kerja, pincang-pincang kakinya mencari uang. Tidak tega engkau ditinggalkan. Sekarang anak-anakku remaja, hadirin hadirat, sudah menjadi orang besar. Mungkin ibu bapak kita jauh di luar kota. Ibumu tidak menginginkan kau beri. Ingin tahu kabarnya saja sudah bahagia. Ibumu sering menangisi kapan anakku datang. Tapi kita ketika ada di sini tidak pernah berpikir untuk ketemu ibu. Padahal ayah, ibu ketika jauh yang ditanyakan adalah anaknya dulu. Tapi ketika anak menjadi orang yang sukses, orang tua dibelakangkan, surgamu tertutup bagi dirimu. Ya, hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Buat mu'alif tersenyum di hari ini. Buat Rasulullah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari, pada siang hari ini, hadirin. Kita renung semua kesalahan yang ada di dalam hati kita. Kita renungkan kesalahan-kesalahan, kelalaian kita kepada orang tua. Kalau di sini kita bahagia, di rumah ibu kita makan seadanya, surgamu ada di dalam rumah yang makan seadanya itu.
Mana mungkin Rasulullah akan hadir di hati kita? Sedangkan hati kita masih seperti itu. Mujadah kubro, ajang resiki jiwa. Ketika pulang dari mujadah kubro, semuanya resik, siap menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan husnul khotimah. Siapkah kita husnul khotimah? Kita tidak tahu. Adakah yang tahu ujung kita, Bapak Ibu, anak-anakku? Walaupun saya duduk di mimbar ini, jujur saya tidak tahu ujung kita. Padahal innamal a'malu bi khawatimi. Sesungguhnya manusia ini beramal, amal ini diridhoi atau tidak tergantung di dalam akhirnya, di akhirnya bi khawatimi. Saya tidak tahu apakah ujungku nanti mati masih memegang wakidia, apakah ujungku mati sudah sadar, kami tidak tahu. Oleh karena itu mujadah kubro pada siang hari ini dengan terik panas yang menyengat ini, biarkanlah kita korbankan dengan peluh bercucuran karena kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun penuh penderitaan, kepanasan pada malam hari ini. Hadirin yang saya muliakan, ada seorang anak di daerah wilayah timur. Anaknya itu pinter memang. Usianya balita. Mulai kecil sudah dididik, dilatih nidak oleh ibunya, oleh bapaknya. Diajak mujahadah, diajak ngaji di Wahidiyah. Mungkin anaknya di sini mungkin tadi. Jadi temanmu ada di sini. Dia memang pintar, baca sholawat, ngaji bisa, padahal masih balita seperti kalian. Suatu saat di malam Jumat apa, lupa waktu itu, lapor pada saya. Di tengah malam, dia tuh bangun. Bangun itu sambil menangis keras. Sampai matanya itu, sembab bendul. Dia hanya mandai, hanya matur, aku kangen Rasulullah, saya kangen Rasulullah. Ini anak kecil, ibunda, bapak. Bangun, saya kangen Rasulullah. Ada apa anak ini? Mungkin Rasulullah hadir. Mungkin kalau anak-anak mulai balita dilatih mujahadah, mungkin Rasulullah mencium pipinya anak-anak itu. Masih suci hatinya. Ketika bangun, matanya sempat bendul nangis. Aku kangen Rasulullah, Umi, saya kangen Rasulullah. Saya kangen Rasulullah. Nangis terus, tidak berhenti. Akhirnya oleh ibunya dikatakan, itu loh fotonya Mbak Yai, nak. Anak itu sempat diam memandang fotonya Mbak Yai. Ibunya ikut berdoa, anak itu dilirik, tangannya diangkat. Setelah selesai, menangis lagi, hadirin hadirat. Aku kangen Rasulullah. Bilangnya kangen gitu. Kalau bahasa Indonesia, saya rindu Rasulullah. Saya rindu Rasulullah. Ajaib. Anak balita sudah pandai, sudah bisa mengatakan itu. Menurut logika tentu Rasulullah hadir. Entah di tengah mimpi anak itu, entah dicium oleh Rasulullah, entah dituntun oleh Rasulullah. Ini anak kecil, baru dididik nidak ya Sayyidi ya Rasulullah. Sedangkan kita puluhan tahun bermujahadah, puluhan tahun ya Sayyidi ya Rasulullah.
Jangankan dirangkul oleh Rasulullah, jangankan dituntun oleh Rasulullah, mimpi saja tidak pernah, ma'asyiral hadirin. Mana pengamal Waqidiyah yang banyak mujahadah, jangankan untuk dituntun, dirangkul, mimpi pun kita tidak pernah dijumpai Rasulullah. Mari kita koreksi, bagaimana kita menjadi tetangga Rasulullah di akhirat nanti. Bagaimana ketika kita meninggalkan dunia, Rasulullah hadir menunggui kita. Sedangkan ketika sehat kita tidak pernah bertemu Rasulullah. Sedangkan kita mujahadah tidak pernah istidhar, hudur di hadapan Rasulullah. Ternyata ajaran istidhar itu sangat penting, hadirin. Istidhar itu membersih jiwa. Mungkin kalau kita masih jahat hati kita, mungkin kita tidak pernah dapat fadl istidhar itu sendiri. Ayo kita kenang, hadirin. Anak kecil sudah diberi seperti itu. Bahagialah kedua orang tuanya. Bahagialah kedua orang tuanya. Anakmu sudah ditemui Rasulullah. Hadirin, ayo kita di sisa waktu ini kita hadirkan Rasulullah, kita istidhar. Dalam dawuh, kalau kita baca selawat, Rasulullah hadir di tengah-tengah kita bersama-sama, ya. Buat Mbah Yai tersenyum. Mujahadahnya ribuan pengamal Waqidiyah dan anak-anak ini, bila ketika mujahadah ada kerendahan, Mbah Yai akan bangga kepada pengamal. Mungkin datang kepada kalian anak-anakku, iki anak-anak remaja di sudut sana, itu anak-anak cantik, itu anak-anak remaja yang parfumnya membawa dosa, itu anak-anak wanita yang dandanannya akan menjadi dosa, terus jungkel, dingkluk. Saya ya Rasulullah yang sakit ini. Terus mujahadah, bahagialah kalian anakku, kalian akan dituntun oleh nabimu. Bapak-bapak yang mungkin berkopiah, baju takwah, yang mungkin sudah bukan manusia lagi, ketika tunduk merendah, bahagialah, ampunan Allah jatuh kepadamu, kepada panjenengan. Sudahlah, ayo bareng-bareng bermujahadah. Kita tundukkan hati kita. Mari kita kenang mu'alif sholawat Waqidiyah. Aneh mengatakan pengikut Mbah Yai, tapi tidak ada kerinduan. Aneh mengatakan pejuangnya Mbah Yai, tapi akhlaknya seperti kita, seperti saya. Aneh kita mengatakan rindu pada Rasulullah, tapi lesan kita jorok, suka menghibah, ghibah, bahkan tidak benar. Kesempatan malam hari ini, siang hari ini, kita tundukkan, kita adakan pengakuan, faqad dhalabtu abada, sungguh kami dhalim selalu. Sekali lagi, berapa tahun Bapak Ibu membuat mu'alif menderita? Berapa lama tangisan jenengan masih ditangisi oleh Mbah Yai? Sebab Mbah Yai pernah dawuh, tangisannya pengamal Waqidiyah iku isih tak tangisi. Mungkin air mata kita yang tumpah ini masih ditangisi oleh Mbah Yai. Mari, jangan ada seorang pun yang di sini merasa baik, karena kita tidak tahu ujung kita, hadirat. Kita tidak tahu, walaupun kita duduk bareng,
ternyata masih ada yang su'ul khotimah. Karena itu rahasia ilahi. Ayo merasa penuh dosa. Yang tidak hafal hadirin, nida ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Mari hadirin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Al-Fatihah. Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Al-Fatihah. Bismillah. Ketika selawat kita lantunkan, air mata bercucuran. Indah hidup kita ini. Ketika selawat kita ucapkan, hati merasa dosa, hati merasa rendah. Alangkah bahagianya hidup ini. Bersiap-siaplah untuk menemui beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersiap-siaplah di arena mujadah kubro. Hati kita tempat bertemunya Allah. Qalbun mu'min baitul haq. Hati kita yang mukmin, tempat pertemuan kita kepada Allah. Mari kita bersikap, kita merasa penuh dosa. Saya tahu anak-anak, menangis itu adalah sulit. Merintih itu tidak semua orang bisa. Padahal Rasul memerintah, ya ayuhan nas, ubeku wa ilam tabeku fatabakau. Jadi nangis itu diperintah oleh Rasulullah, dipaksa. Memang nangis itu dipaksa. Merintih itu dipaksa. Itu kalau kita nurut Rasul. Jangan takut menangis. Memang dunia tempat air mata. Wahai manusia, menangislah. Paksaan untuk menangis. Paksa jiwamu untuk merendah. Paksa jiwamu untuk merintih. Wa ilam tabeku fatabakau. Dan apabila kalian dan jika engkau tidak bisa menangis, tangis no. Kalau nurut tafsir, kalau nurut dawuh Romoyai Jazuli Yusuf, tangis no. Laisok, pekson untuk menangis. Cari jalan untuk menangis dosa. Karena air mata ini berharga ketika kita hidup di dunia. Air mata ini bagaikan berlian yang sangat mulia bila kita tangiskan di dunia. Tapi kalau sudah menangis di akhirat, sampai mata ini keluar, copot, keluar darah anak-anakku, tidak ada artinya air mata ketika kita sudah meninggalkan dunia. Saya tahu karena rasa dalam hatiku sendiri, menangis itu tidak mudah. Merintih di ora iso, eling dosa iku ora sekaya wong iso. Tapi tetap harus dipaksa, harus dilatih. Karena kita Rasul, niru tuntunan Rasul. Nangis harus dipaksa. Merintih harus dipaksa. Itu tuntunan Rasul. Di kuliah wakil dia ada itu. Ya sudahlah. Yang tidak hafal, ya sayyidi ya Rasulullah. Tengok anak-anak. Kalian dikelilingi ibumu. Bantu ibumu untuk tobat pada siang hari ini. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya akhad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi
wa fuyudatihi wa abdadih. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi ma'lum hadillahi wa fuyudatihi wa abdadih. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdadih. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdadih. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdadih. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdadih. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdadih. Allahumma kama anta ahlu, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi anturiqona fi lujjati bahril wahdah hatta la naro wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la natakharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqona tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khatabihi ilmuka wa kitabu birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nasallallahu bihaqqihi anturiqona fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la natakharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqona tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khatabil muka wa kitabu birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama
anta ahlu. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafiina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nasaluka Allahumma bihaqqihi anturikona bil jati bahril wahdah hatta la naro wa la nasma'a wa la najida wa la nukhisa wa la natakharoka wa la naskuna illa biha wa tarzukona tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khatabil muka wa kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillah rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, anak-anakku, ini ada kejadian nyata kurang lebih 7 tahun yang lalu. Anak itu menemui saya, dia matur, Ustadz, ada apa nak? Kemarin malam saya didatangi seseorang. Gimana ceritanya? Seorang bapak, dia tuh datang ke saya, terus sayang wajahnya banyak yang luka, kakinya, tangannya, dadanya, semua itu bekas luka, bahkan masih ada darah yang mengering. Terus gimana anakku? Dia matur, saya mencari pengamal wahid dia. Orangnya di sini, anaknya ada di sini, tadi saya tahu datang. Mengapa mencari pengamal wahid dia? Saya butuh pertolongan. Hidupku menderita. Lu mengapa? Pengamal wahid dia yang bisa menolong aku. Bapak siapa? Aku baru mati, aku dikubur. Hadirat. Kaget anak itu. Akhirnya kan siapa Ustaz? Mungkin itu ayahmu yang sudah mati, mungkin itu mbahmu, mungkin itu keluargamu. Hadirin, kalau jenengan cinta pada keluarga, terutama anakku yang ditinggal mati ibundanya, ada anakku yang ibunya meninggal dunia, ada anakku yang yatim, ayahnya mati. Kesempatan ini kita, dia datang, aku mencari pengamal wahid dia. Dia menata, yang bisa nolong aku pengamal wahid dia. Anak itu tidak tahu siapa pengamal wahid dia. Mau bilang saya pengamal, takut. Ya sudahlah kalau begitu. Biar aku menderita selama-lamanya. Dilihat itu pulang jalan menuju ke makom, ke kuburan. Bapak, Ibu, mungkin itu bapak kita, hadirin hadirat. Ayo tersenyum, tertawa kalau kita tidak punya kasihan dengan orang tua. Mungkin ibumu seperti itu anak-anakku. Itu 7 tahun yang lalu kurang lebih. Kita tidak punya perasaan dilahirkan. Mulai kecil digendong, dicium pipinya. Tidak punya uang, direwangi hutang untuk makan engkau anak-anakku. Ibumu meninggal dunia, ayahmu meninggal dunia, kamu lupa, tidak mujahadah, banyak tertawa, terlalu ini. Bagaimana Mbah Yai bahagia kalau pengamal modelnya seperti ini? Itu 7 tahun yang lalu. Terus gimana nak? Orang itu penuh luka Ustadz. Kamu diberi fadl seperti itu, hati-hati ya. Ayahmu masih hidup, tungakno ayahmu. Ibumu masih hidup, tungakno. Jangan berani dengan orang tuamu. Bahkan puluhan tahun yang lalu
Ya di arena ini. Itu ada anak-anak ikut mujadah kubro. Tahu-tahu ada suara agak gemuruh, rombongan orang datang. Ya masuk di pintu itu katanya. Pintu pondok situ. Dilihat kok orang itu beda dengan pengamal ya. Kalau pengamal kopiahan, pakaiannya bagus. Itu rombongan orang-orang itu wajahnya mengenaskan hadirin hadirat. Ada yang berubah wajahnya penuh seperti nampak lebih tua. Ada yang gocelan sambil ngelesot-ngelesot, ada di pintu gerbang tidak mau masuk. Terus ada yang datang di situ tolah-toleh, nengok kanan kiri. Anak itu akhirnya bertanya, Bapak cari siapa? Aku mencari anakku, siapa tahu anakku ada di arena sini. Aku mencari cucuku, siapa tahu cucuku ada di masjid sana. Aku mencari saudaraku, adikku, mungkin adikku ada duduk di tepi pondok itu. Bapak kok aneh, apa enggak punya baju, kok bajunya ini compang camping. Dia hanya diem. Anak itu penasaran, Bapak ibu ini siapa? Aku Ali Kubur yang menderita, cari pengamal bagi dia. Aku mencari anakku di medan mujahadah. Ingat hadirin, tanggung jawab bagi dia bukan untuk yang hidup, yang mati pun mohon pertolongan. Makanya Mbah Yai begitu prihatinnya hadirat. Ayo di sudut sana, mungkin itu ayahmu itu. Ingat ketika kamu dipanggul, digendong, sekarang ayahmu menderita, kita diem. Ingat ibu yang di sana, mungkin yang compang-camping itu bundamu, yang dulu banyak menangis karena kau seksa mulai dalam kandungan, sampai lahir, sampai remaja, kita seksa, sekarang menderita, kamu diam saja di sini, gimana ini hadirin hadirat? Gimana ini? Surga ada di telapak kakinya. Ingin ketemu Rasul, raiso hadirin hadirat. Raiso kalau panjang ketemu Rasulullah. Ingat disayang Mbah Yai, dibimbing Mbah Yai. Raiso. Di arena ini hadirin, kesempatan. Biarlah di luar sana, di minggu ini senang-senang foya-foya. Biarlah di mal orang-orang berbelanja, di tempat-tempat rekreasi orang tersenyum, tertawa, bahagia. Kamu di sini menangis anak-anakku. Kalian mewakili prihatinnya Mbah Yai hadirin hadirat. Air matanya sudah kering, tidak pernah menetes hadirin hadirat. Ya Allah, ya Allah, ada manusia seperti saya ini, kok ada manusia seperti ini hadirin hadirat. Sudah, kita ketemu, kita cari Rasulullah, kita cari Rasulullah dengan kerendahan yang ada di hati kita. Mari kita tasawuf. Mohon syafaat pada Rasulullah. Suara kita yang lantang memanggil asma Rasul dengan bermahkotahkan kehinaan, dengan bersumbat kerendahan, pasti akan ditemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan takut doa lantang hadirin hadirat. Jangan takut menangis, paksa untuk menangis. Karena Rasulullah memerintah untuk menangis. Ya Rasulullah, kami datang ya Rasulullah. Ini ada kelompok orang berbaju bagus, berjilbab mewah,
Tapi wajahnya bukan wajah manusia ya Rasul. Dia ingin menemui kelompok itu, ingin hadir bersimpul di hadapanmu ya Rasul. Kalau boleh datanglah ya Rasulullah kepada kelompok mujahadah ini ya Rasulullah. Itu namanya istidor. Harus dipaksa melatih seperti itu. Mari kita paksa, Rasulullah akan hadir di tengah-tengah kita. Ya Rasulullah, di rumah sangat ganteng, cantik. Tapi di arena mujahadah kubro sudah bukan wajah manusia lagi. Ya anakku, tengok ibumu. Ibumu itu wajah manusia apa wajah bukan manusia? Kamu suci tahu anak-anakku. Tangis ono ibumu. Rangkul ibumu, bobong ono kesempatan. Mungkin mujahadah kubro yang akan datang, kita sudah tidak ditunggu ibumu lagi. Karena ibumu harus pulang ke rahmatullah. Lihat anakku, ayahmu yang di pinggirmu itu. Lihat wajahmu. Di arena ini masih manusia apa bukan anak-anakku? Rangkul ayahmu. Kasihan ayahmu anak-anakku. Mungkin mujahadah kubro lagi kamu sudah menjadi yatim. Ya, gimana hadirin-hadirat? Lihat romo yai kita, bunyai kita. Sudah sepuh. Jangan ditunggu-tunggu, generasi emas Wahidiyah harus muncul. Tapi kita belum siap. Mungkin mujahadah kubro akan datang. Saya tidak bisa menunggu engkau lagi anakku. Beliau-beliau pun tidak akan menunggu kalian lagi. Kesempatan ini kita sowan kepada Rasulullah SAW yang seperti saya, bukan manusia di belakang saja. Anak-anakku di muka, temui Rasulmu ya anak. Itu yang menolong kalian. Temui nabimu, katakan pada nabimu, ya Rasul, ayahku bukan manusia wajahnya. Ayahku kemarin ganteng, sekarang duduk ini wajahnya bukan wajah manusia. Tolong ayahku ya Nana. Mana anakku? Ayo ya Syafial. Khalqi sholatu was alaika nurul khalq wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalam tuabat walaisa liya sayyidi siwa wa intarudda kuntu syaksunalika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wadrikni faqad dalamtu abata wa rabbini walaisa liya sayyidi siwaka fa intarudda kuntu syaksunalika ya syafi'al khalqis alaika nurul khalqi waslahu waruha wadrik faqad zalamtu abad warubini walaysa liya sayyidi siwaka fa intarudda kuntu syaksunalika. Hadirin ya maaf, mana anak-anakku, kalian diharap jadi pejuang tangguh, pejuang suci lahir maupun batin. Saya baca dalam surat Zalzalah, di situ ada satu ayat, yauma idzin tuhaddisu akhbaroha, di mana dikatakan oleh Allah, bumi akan menceritakan beritanya yang kita injak akan menjadi saksi, yang kita diami untuk rumah akan menjadi saksi. Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha, di hari nanti
Ketika manusia ini, saya jenengan dimintai pertanggungan jawab, bumi yang kita injak akan menceritakan kabarnya, menjadi saksi bagi kita. Hadirin, boleh kalau saya munajat, saya akan munajat. Wahai bumi At-Tahdib, wahai penghuni pondok At-Tahdib, wahai bumi tempat mujadah kubro ini, kami ada di punggungmu bersama-sama. Kami bermujahadah, merintih, menangis di punggungmu. Saya malu bertemu Rasulullah. Kalau boleh jadi, wahai bumi At-Tahdib, datanglah kepada Rasul, sampaikan salam kami semuanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan salamnya orang-orang yang penuh dosa berkumpul di sini. Sampaikan salamnya orang-orang yang beku keras, matanya tidak bisa menangis, sedang berkumpul menanti syafaatnya Rasul. Sampaikan salam kami, wahai bumi At-Tahdib, kepada baginda Rasul. Katakan ada sekelompok orang di sini menangis ya Rasul. Dia rindu padamu tapi takut. Dia mencintaimu tapi tidak pantas dan takut. Dia menunggu di pintu gerbang At-Tahdib, tidak keluar sebelum acara ini usai. Katakan kepada beliau, ada kelompok yang datang bukan manusia lagi, karena hatinya jahat. Ada kelompok anak-anak remaja, yang mana remaja itu tadi cantik, tapi sekarang bukan manusia lagi, karena hatinya yang tidak bersih. Terutama saya dan hadirin wal hadirat. Mari hadirin, mohon untuk disampaikan oleh bumi yang kita injak ini, karena bumi ini akan menjadi saksi. Kalau kita boleh munajat ya Rasulullah, perkenankanlah kami menyebut asmamu, walaupun ujungnya nanti saya atau kita su'ul khotimah, karena kita tidak tahu ujung kita. Andekan kami nanti di akhirat tidak bertemu dengan paduka ya Rasul, perkenankanlah sedikit kerinduan ini kepadamu ya Rasul. Sungguh kami merindukan paduka ya Rasul, tapi malu untuk bertemu. Lesan kami bagaikan duri menusuk kehormatan saudara-saudara kami. Lesan kami bagaikan racun membunuh kehormatan saudara-saudara kami. Katakan, andekan terpaksa nasibku ada di neraka paling bawah, tolong terimalah nidakku pada siang hari ini. Tolong terimalah air mataku ya Rasul. Persembahan apa yang ku persembahkan kepadamu, kecuali nidak kerinduan, nidak perasaan dosa ya Sayyidi. Monggo hadirin ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, jangan ragu-ragu ya Sayyidi, ya Rasulullah, 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 ya Rasulullah. Kalau jenengan tidak menghiraukan saya, itu ada anak yatim miskin di sini ya Rasul. Dia memanggil-manggil asmamu ya Rasul. Itu ada anak-anak miskin tidak dikawal ibunya datang ke sini, mau beli jajan tidak punya uang. Dia di sini kumpul di sini ya Rasulullah. Dia memanggil-manggil asmamu ya Rasul. Andekan kami yang tua tidak diterima,
Anak yatim itu aja diterima ya Rasul. Anak yang baru ditinggal mati bapaknya itu ya Rasul. Anak yang sudah tidak punya ibu itu ya Rasul. Ada anak-anak yatim di sini. Ada anak-anak yang sudah ditinggal ibunya. Ayo sekali lagi kita nidak. Kita panggil Rasulullah biar jadi saksi. Sekelompok umat akhir zaman yang penuh dosa dan penuh dolim masih derek di belakang mu'alif, nidak dan berusaha mencintainya walaupun penuh dengan lumpur berdosa. Sekali lagi anak-anakku remaja, ibumu yang kau seksa tidak terima, kita matur pada Rasulullah. Ayahmu yang kau berani sedang menderita, ayo matur pada Rasulullah. Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, ya Rasulullah, 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 ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Anak-anakku hadirin, rindu itu tidak ingin berpisah. Rindu itu tidak ingin dilepas. Langsung lagi, ya Sayyidi, ya Rasulullah, 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 ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Matur pada Rasul, ya Rasul, andaikan orang luar menganggap kami orang gila, tapi saya tetap umatmu ya Rasul. Andaikan orang lain menganggap kita ini orang jelek, tapi saya umatmu ya Rasul. Andaikan nanti api neraka sudah siap menelan kita bersama, katakan, kami umatmu ya Rasul. Air mataku ku persembahkan padamu ya Rasul. Sekali lagi, kita tidak ingin berpisah dengan Rasul. Ya Sayyidi, ya Rasul, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasul, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wa turillah ya Sayyidi binadroh musilatil lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wa turillah ya Sayyidi binadroh musilatil lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wa dzurilayah musilatil lil hadratil aliyah ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma salamihi dolat wa dolat khilati Kubiati ya Sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballah salatuhu alaika ma salamihi dolat wa dolat khilati baldati Kubiati ya Sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballah salatuhu alaika ma salamihi dolat wa dolat khilati baldati Kubiati ya Sayyidi wal ummati ya Sayyidi ya Rasulullah
Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Ya Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Ya Rabbana Allahumma salli sallimi Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafil umami wal ali wa ja'alil anama musyri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana fir ya sirif tawadina qarrib al bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafil umami wal ali wa ja'alil anama musyri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana fir ya sirif tawadina qarrib al bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafil umami wal ali wa ja'alil anama musyri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana fir ya sirif tawadina qarrib al bainana ya Rabbana. Allahumma barik fima khalaqta wa bil balda ya Allah wa biadil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima wa biadil Allahumma barik fima khalaqta wa fi hadil Allahumma barik wa fi hadil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa bil balda ya Allah wa fi hadil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa bil balda ya Allah wa fi hadil mujahada ya Allah wa fi hadil mujahadatil kubra 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 ya Allah. Istighraq. Al-Fatihah. Mari kita angkat tangan kita. Ketika telapak tangan kita angkat dalam hadis, Allah malu dengan orang yang mengangkat tangan telapak tangan ini. Artinya malu kalau tidak dikabulkan. Di tangan-tangan diangkat seperti beliau mu'alif diginikan ya. Ini menghadap ke atas. Dalam hadis Allah malu terhadap orang yang mengangkat tangan penuh kerendahan. Artinya malu bila tidak dijabahi. Pasti siang hari ini dijabahi. Saya berharap bapak-bapak, romo yaimu sudah sepuh anak-anak, bunyai sudah banyak yang sepuh. Anakku yang kami harap, jadilah pejuang yang santun, pejuang yang betul-betul memiliki akhlakul karimah beliau, pejuang yang menjadi corongnya mu'alif. Ingat, corongnya mu'alif artinya lintalahum, lemah lembut terhadap siapapun. Kita angkat ya, kita berdoa, pasti dijabahi, yakin dijabahi. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan diangkat, ini menghadap ke atas. Allahumma bihaqqi ismikal a'dzam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hadzal zaman wa awanihi wa sairi auliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'dzam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hadzal zaman
wa a'wanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauzatil zaman wa a'wanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala balik jami'al alamin nidana hada wajal fi tasram balik jami'al alamin nidana hada wajal fi tasram balik jami'al alamin nidana hada wajal fi tasram fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fafirru ilallah 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 wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Ya, saya kira cukup sekian. Anak-anak, mutiaramu adalah kerendahanmu. Wahidiamu, kuncinya ada di kerendahanmu. Latih dimanapun, sampai mati. Faqad dolatu abada. Sampai mati, hilang kerendahan, perasaan aku akan menancap dalam dada. Saya kira cukup. Untuk hadirin wal hadirat, jangan pulang dulu. Kita sungkem kepada Rasulullah SAW. Kita sungkem kepada beliau mu'alif salawat.